Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Kali ini kita akan membahas tentang cedera di sepak bola. Oke, kita bahas dari yang mulai atau yang sering terjadi. Yang sering terjadi, yang paling awam lah ya, paling mendasar. Yang pertama ankle, mungkin ya ankle, terus hamstring, terus yang agak lebih parah lagi ada keni atau cedera lutut. Cedera lutut itu ada beberapa kriteria atau jenisnya juga. Jadi cedera lutut itu ada ACL, ada PCL, ada MCL, ada LCL. Kalau masalah apa itu ACL, PCL, MCL, LCL, kalian bisa searching sendiri di Google ya. Terus ada lagi yang sedikit jarang terjadi mungkin ya, itu adalah cedera tumbuhnya tulang di tumit. Itu namanya apa ya, saya kurang tahu, kurang paham. Ada beberapa teman saya mengalaminya, tapi saya lupa apa ya namanya. Coba saya lihat dulu namanya, bentar. Namanya tumit haklun ya, ini di Google ya. Tumit haklun. Jadi ada apa ya, tumbuhnya tulang di area tumit. Jadi kalau misalkan pemain ini atau siapapun yang mengalaminya memakai sepatu dan dia berlatih ya kan, dia jogging atau berlatih secara normal di tim, pasti ada rasa sakit di belakang. Bahkan rasa sakit itu nggak bisa ditahan gitu. Makanya ada beberapa pemain, baik pemain Eropa maupun di Indonesia juga pernah ada, itu sepatu bola yang khusus area tumitnya itu, yang khusus yang sakit itu, mereka kasih lubang, dilubangi. Jadi dilubangi agar apa? Agar tulang yang tumbuh di belakang tumit tadi nggak ada gesekan sama sepatunya itu. Jadi diakali sama si pemain ini untuk dilubangi. Jadi banyak apa jenisnya kalau cedera yang dialami oleh pemain. Tapi yang paling umum ya itu tadi, cedera ankle, hamstring, lutut yang saya bilang tadi ada beberapa jenis. Terus ada apa lagi tadi, tumit haklun ya, tumbuhnya apa, tulang di belakang tumit kalau nggak salah. Itu yang sering dialami oleh pemain. Ada juga cedera pinggang juga ada ya, cedera pinggang. Terus cedera bahu, mungkin untuk di kiper ya, cedera bahu. Terus cedera di kepala itu kalau yang sering pasti ada benturan, kalau enggak di pelipis ini sobek. Terus ada juga yang sampai kena mata, itu juga ada. Kalau misalkan man to man ya kan, man to man kena sikut atau kena apa, kadang ada cedera di mata atau di hidung sebelah kiri kadang. Makanya terkadang ada pemain yang pakai topeng ya, pakai topeng. Nah itu untuk melindungi itu sebenarnya.
bukan untuk gaya-gayaan, tapi lebih untuk safety mereka di pertandingan atau di latihan. Dan biasanya cedera itu terjadi karena yang pertama mungkin kurangnya pemanasan, ya kan? Kurangnya pemanasan karena otot belum siap, makanya terjadilah cedera tersebut. Jadi saran saya, kalau misalkan teman-teman khususnya yang mungkin belum di liga ya, untuk menjaga diri kalian masing-masing. Kalau misalkan mau latihan atau mau bertanding, maksimalkan untuk stressingnya, untuk pemanasannya, biar nggak terjadi cedera tersebut. Jadi lebih aman lah kalau misalkan kalian pemanasan lebih banyak gitu. Terkadang kan banyak pemain yang pemanasan tuh males, karena kita datang ke lapangan kan, aduh males sekali hari ini, biasanya seperti itu biasanya. Atau enggak kita bangun tidur terus latihan, itu kan pasti untuk membangkitkan semangat latihan itu agak berat. Makanya kalau misalkan kalian mau latihan atau bertanding, dipaksa dikit untuk stressingnya, agar nggak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ya. Terus untuk cedera ACL ya, khususnya ACL atau cedera di lutut itu, ini sedikit flashback ke belakang. Jadi saya dulu di tahun 2015 saya juga mengalami hal ini. Saya cedera ACL saya putus total. Jadi itu terjadi karena kesalahan saya sendiri. Mungkin bukan kesalahan saya, lebih ke salah tumpuan ya. Kalau dibilang kesalahan saya, ya siapa sih yang mau cedera, kan nggak ada. Jadi waktu itu kejadiannya saya main di Jawa Tengah di daerah Purwodadi kalau nggak salah. Nah di situ ada bola 50-50, dan bola itu yang dapat lawan, sedangkan saya udah menghadap ke arah gawang lawan gitu kan. Saya mau balik badan, dan kaki saya yang sebelah kanan nggak mau ngikuti badan saya, jadi lebih ke badan saya mendorong ke depan gitu jadinya. Nah itu terjadinya cedera saya, dan di situ akhirnya saya melakukan operasi di situ. Nah mungkin kalau dulu di zaman saya itu cedera lutut mungkin kayak gimana ya, wah ini kalau cedera lutut pasti karirnya selesai, kalau nggak operasi karirnya selesai. Karena apa? Orang mikir kan operasi lutut itu mahal ya, makanya kenapa banyak pemain yang nggak mau operasi. Mungkin salah satunya karena biaya ya. Tapi untuk sekarang, yang khususnya di beberapa tahun belakangan ini, cedera di lutut tuh kayak udah bukan hal yang baru lagi, karena tim medis terutama khusus rekonstruksi cedera lutut itu udah banyak sekali ya. Di setiap kota itu pasti ada rumah sakitnya sendiri lah ya di situ. Makanya setiap tim juga kalau misalkan pemainnya ada cedera, terutama cedera yang parah-parah seperti itu, pasti harus operasi. Mungkin itu teman-teman, jadi cedera yang sering saya alami atau saya lihat di lapangan ya. Jadi mungkin masih banyak lagi cedera-cedera yang lain yang mungkin belum saya alami, atau ya jangan sampai saya alami. Mungkin ada banyak, saya kurang paham juga tentang cedera-cedera yang lain. Mungkin
cedera ini enggak dialami di dunia sepak bola saja, tapi di cabang-cabang olahraga yang lain mungkin juga terjadi hal seperti ini. Oke teman-teman semua, mungkin ini yang bisa saya sharingkan ke kalian semua. Ya mohon maaf kalau misalkan ada istilah atau ada kata-kata tentang cedera yang salah, mungkin kalian ada yang lebih tahu atau ahli medisnya yang lebih tahu, mohon maaf. Ini yang saya tahu ya, yang saya tahu saya alami. Nanti untuk lebih detailnya kalian bisa tanya-tanya ke yang ahli medisnya gitu ya. Oke teman-teman, terima kasih telah mengikuti video saya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.